kondisi pandemi COVID-19 ini, tentunya sektor yang cukup mengalami gangguan adalah perekonomian. Laporan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2020 telah keluar dan terjadi kontraksi sebesar minus 5,32%. Mungkin hal itu membuat kekhawatiran bagi kita, sebagian kita, atau mungkin keseluruhan dari kita khawatir mengenai kondisi perekonomian. Nah, kemudian muncul beberapa pertanyaan bagaimana strategi kita dalam terus memasarkan produk asuransi ini. Ya, bagaimana langkah antisipasi kita menghadapi perekonomian yang terpengaruh oleh COVID-19. Dan bagaimana pengelolaan produk kita, pengelolaan produk yang berkaitan dengan investasi ini. Apakah kita bisa memberikan keyakinan, keamanan untuk produk investasi kita ini, bahwa kita tetap mampu berjalan dengan baik, ya. Tidak seperti beberapa yang mungkin sudah tidak bisa bayar, karena kita mengelola dengan secara hati-hati. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh bapak-bapak yang memberikan presentasi, ya. Kita pasti, saya tetap selalu optimis, orangnya selalu saya berpikiran optimis bahwa COVID-19 ini akan berakhir dan kita akan kembali keadaan apakah itu new normal atau normal, ya. Terus kemudian bagaimana update daripada kondisi perekonomian kita pada saat ini. Tentu hal-hal ini akan dibahas oleh beberapa pembicara. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fakhrul Fulvian selaku Chief Economic Trimegah Sekuritas, dan Bapak Suhendri selaku Chief Marketing Officer Agency and Distribution Support yang akan membahas mengenai masalah economic update yang terakhir. Untuk itu saya tidak berpanjang kata, saya ucapkan selamat untuk mengikuti seminar ini dan semoga memberikan manfaat yang besar kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Gladys. Baik, terima kasih Pak Freddy untuk sambutannya, dan tentunya pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk benar-benar siap belajar, ya, bahwa kita siap-siap menyimak apa penyampaian dari bapak-bapak speaker ya nantinya. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Freddy, ya benar sekali, dalam kita kegiatan memasarkan produk asuransi, kita juga memasarkan produk asuransi yang berkaitan dengan investasi. Dan tentunya ini akan berkaitan dengan banyak sekali di training, ya. Dari Bapak Ibu trainer memberikan training, dari Bapak Ibu development mungkin memberikan training, Bapak Ibu mungkin sering mendengar kata-kata NAB, ya, wah NAB kita lagi naik atau turun nih, wah investasi itu sebenarnya gimana ya, apakah pasti, apakah tidak pasti. Nah, dengan CAR sendiri itu seperti apa, dan perkembangan ini tentunya kita akan bahas bersama-sama, dan langsung saya berikan kepada Pak Suhendri untuk dapat membahas terkait perkembangan NAB dan investasi di Sentral Asia Raya. Silakan Pak Suhendri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua pada sehat-sehat semua dan mudah-mudahan COVID berlalu. Saya minta izin Pak Farul, saya duluan ya Pak bawain presentasi. Materi saya yang ringan-ringan, kalau Pak Farul kan yang agak berat-berat dikit lah. Jadi materi yang ringan-ringan dulu, saya mau update mengenai mengenai NAB kita dikit-dikit ya. Iya. Nanti saya sharing screen dulu. Nah, ini dia. Saya mau bawain topik mengenai perkembangan dan update mengenai NAB. Kita mulai dulu dari keadaan CAR sekarang. Ini adalah data yang saya ambil per Juni 2020. Aset kita pada waktu tahun 2018 itu ada 6,7 T. 2018 ya. RBC kita ada di tahun Juni 2020 ada 195,7%. Dan aset sekarang adalah 8,27 T per Juni 2020. Jadi kalau seandainya
dibilang bahwa kita punya RBC ini kalau masih di atas 120%, artinya perusahaan kita masih bagus. Nah, ini kita belajar sedikit mengenai apa itu RBC. RBC itu adalah salah satu metode pengukuran batas tingkat solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan. Nah, jadi kalau syaratnya di sini sesuai dengan OJK adalah minimal 120%. Sedangkan kita tadi 195%. RBC itu tidak perlu tinggi-tinggi Bapak Ibu semua. Karena kalau misalnya RBC itu tinggi-tinggi ya apa gunanya duit modalnya nganggur. Duit pemegang saham itu kan nganggur di perusahaan ini gitu loh. Jadi yang penting kita minimal ada 120, kita di atasnya jauh gitu loh. Nah, RBC itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Pertama, mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko. Kedua, mengukur tingkat kesehatan perusahaan. Ketiga, mengurangi biaya pilot. Biaya pilot ini maksudnya ya kalau seandainya perusahaan dipilotkan atau apa, cukup nggak sih kita perusahaan ini membayar kewajiban-kewajibannya? Nah, habis itu juga membantu regulator dan mengukur nilai aktual dari ekuitas. Ya, ini saya lanjut aja. Ini semua materi dasar-dasar aja. Nah, sering-sering juga Bapak Ibu semua kan dengar mengenai NAB lah, nilai aktiva bersih lah, net asset value atau NAV itu semua sama. Nah, apa itu NAB? NAB itu yaitu alat ukur kinerja unit link terlihat pada harga satuan unit penyertaan yang menjadi indikator sebagai untung atau ruginya investasi pada reksadana atau unit link yang dikerjakan oleh manajer investasi. Ya kan? Nah, dalam hal ini kita CAR mengelola sendiri semuanya unit link yang ada. Nah, tentu kita serahkan untuk yang Ibu Regina yang mengelolanya itu sama teman-teman yang ada di tim investasi ya. Kita lanjut. Nah, ini beberapa yang populer kita punya unit link. Yang saya bahas di sini ada 4. Yang sering kita dengar itu mungkin Carling Profix, ya kan? Carling Profix itu kita punya sekarang dana kelolaan. AUM itu adalah jumlah dana kelolaan. Ada 340 miliar. Kalau kita punya Carling Promix, yang ini teman-teman dari 3i ini rata-rata masuknya ke sini, itu ada sekitar 2,5 T. Ya kan? Nah, yang fleksi cuma 37M. Nah, Carling Profix ini rata-rata kita investasikan di mana? Nanti ada di slide berikutnya. Rata-rata kita investasikan di efek pendapatan tetap itu antara minimal 10 sampai maksimal 90%. Dan di saham juga sama, minimal 10, maksimal 90%. Oke. Nah, ini adalah teman-teman Bapak Ibu semua biar tahu bahwa CAR itu ada di posisi mana sih sekarang ini dibandingkan dengan kompetitor. Saya sengaja membuatnya berdasarkan jenis fund, berdasarkan jenis yang Bapak Ibu pilih, misalnya mau masuk ke mana. Kita mulai dari pendapatan tetap. Pendapatan tetap ini berdasarkan data sebentar ya, saya tutup screen-nya. Berdasarkan data dari Carling Profix kita itu 1 bulan terakhir 0,79%. Bacanya ini Bapak Ibu bacanya di sini nih. Ini 0,79 yang kita kasih warna kuning. Nah, sedangkan kita punya investasi, bentar ya, saya kecilin dulu ini layar biar nggak ganggu. Oke. Nah, kita ada di posisi di mana kalau seandainya disetahunkan perkembangan NAB kita ini. Ini ada data perkembangan terakhir per Juli 2020 Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar data yang paling terbaru sampai di mana kinerja NAB kita. Per Carling Profix itu kalau disetahunkan masih di sekitar 7,84%. Nah, ini kompetitor yang lain nih. Yang kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar ini saya nggak sebut namanya, tinggal dibaca aja.
Kita bandingkan, ini kita ngambil sumbernya dari Investor Daily, tanggal 4 Agustus 2020. Kita lanjut ini mengenai NAB, saya lebih bahas mengenai campuran. Nah, ini campuran yang Kaling Profix, yang Bapak Ibu sering kebanyakan masuk adalah di sini. Nah, kinerja kita ini memang kalau di setahun terakhir itu minus 1,23%. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor, kita punya ini masih better, kalau menurut saya. Kenapa masih better? Ya kan? Kenapa masih better? Karena kita punya dibandingkan dengan kompetitor lain nih. Coba misalnya yang ini, misalnya kan minus 10%, ya kan? Kita yang paling pro ultimate yang balance kita 5,81, ini karena fundnya baru ya. Kalau yang lain-lainnya kita dibandingkan dengan kompetitor, kita better. Memang kita minus ini ya Bapak Ibu tahu sendiri, salah satunya karena gejolak yang ada di pasar saham, karena COVID salah satunya, ya kan, update ekonomi, makanya NAB kita jadi turun, tapi minimal sedikit banyak, kita dibandingkan kompetitor besar yang ada di sini, kita punya tetap lebih besar. Gitu loh. Mengenai yang Kaling Pro saham, kita minus 18%. Nah, yang lain-lain ya kita di rata-rata lah investasi kita ini. Nah, jadi menurut saya tentu dengan investasi yang masih cukup oke ya dibandingkan dengan kompetitor, tentu ini tidak terlepas dari kinerja dari manajer investasi yang ada di CAR. Dalam hal ini adalah Ibu Regina dan teman-teman. Tepuk tangan, terima kasih Bu Regina. Saya lanjut. Nah, ini kita bagi berdasarkan per bulan ya. Saya mulai yang proses karena dana kelolaannya nggak banyak, saya skip ya kan. Kaling Profix. Nah, Kaling Profix itu pada waktu di bulan Januari kita pasti 341 miliar dana kelolaannya. Di bulan Juli kita 340. Ada tuh penurunan sedikit karena pasti dengan keadaan sekarang ini pasti pada redeem. Rata-rata ada yang redeem karena butuh uangnya, karena bisa aja karena itu sudah tidak bekerja lagi, atau misalnya ekonominya perusahaannya lagi kurang gitu loh. Gitu loh. Bapak Ibu jelas ini ngomongan saya? Oke, saya lanjut mengenai Kaling Profix. Nah, ini yang Bapak Ibu semua tadi balik masuk ya. Kita punya dana kelolaan di bulan Januari itu sekitar 2,3 T. Di Juli kita jadi 2,5 T. Jadi sebenarnya kita juga meningkat dana kelolaannya. Mungkin ada sedikit penurunan ini awal COVID di bulan Maret ini. Ada penurunan sedikit karena di bulan Maret. Pasti juga karena gejolak COVID itu. Tapi sedikit banyak kita bisa recovery sehingga dana kelolaan kita naik lagi. Yang fleksi pun juga ada penurunan, ya kan? Itu pasti karena balik lagi karena COVID. Nah, ini tabel kinerja unit link kita. Kalau seandainya kita lihat dari tahun 2012, memang kalau dulu itu zamannya bunga lagi tinggi-tinggi, saham juga lagi bagus-bagus gitu loh. Nggak banyak gejolak. Kalau sekarang ini dunia saham lagi banyak gejolak, ya pasti mempengaruhi semuanya. Menurut saya bukan cuma di NAB-nya CAR, tapi juga pasti NAB dengan kompetitor. Sehingga pintar-pintar manajer investasi kita meracik komposisinya seperti apa. Nah, investasi mengenai unit link ini, atau produk yang dikaitkan dengan investasi mengandung resiko, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Jadi, saya mau tegaskan lagi Bapak Ibu bahwa apa yang tadi saya presentasikan itu tidak menjamin kinerja di masa mendatang. Tapi minimal kita di CAR, manajer investasi kita, Pak Freddy juga, ya kan sebagai CEO, pasti bakal menjaga kinerja itu. Karena itulah tolak ukur kita.
apakah kita itu berhasil bagus nggak mengelola dananya. Kalau misalnya kita kelola dana dengan bagus, artinya juga dana-dana yang dipercayakan kepada CAR, dana-dana nasabah itu akan aman. Ini adalah daftar penghargaan unit link kita. Unit link kita ini kita ambil cuma dari tahun 2016 saja, sampai tahun 2020. Dari beberapa perusahaan yang menilai ya. Dari majalah Infobank, unit link tahun 2016 kita banyak mendapat penghargaan. Ada 16 ini penghargaannya, semua predikatnya bintang 5 Bapak Ibu semua. Jadi ibaratnya kinerja yang paling sangat bagus, yang paling tinggi kinerja kita. Bapak Ibu lihat sendiri next. 2017 kita bintang 5, cuma kita turun ada 12 penghargaan saja. Nah, ini dari Warta Ekonomi dari tahun 2018. Nah, kita juga dapat predikat bintang 5. Beberapa fund kita juga kinerjanya, ada peringkatnya juga. Paling profit kita peringkat 1, ya kan? Mix-nya ada tingkat berapa tuh? Tingkat 1 juga, ya. Kinerja 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, ya. Ini Infobank yang paling terbaru, Infobank tahun 2019, ya. 2019 kita dapat 17 penghargaan, semua juga predikatnya bintang 5. Kita punya kinerja juga cukup oke. Rata-rata kita peringkat 3 besar, artinya itu sudah bertahun-tahun lah. Menurut saya, ini adalah pihak ketiga yang menilai kinerja investasi kita, kinerja unit link kita, kinerja NAB kita. Pihak luar yang nilai, dan pihak luar itu nilai bahwa kita itu kinerjanya cukup oke. Menurut saya sih, kita tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan nasabah. Gunakan Bapak Ibu semua penghargaan kita dapat ini untuk nilai jual kepada nasabah. Dan boleh diberitahu kepada nasabah bahwa kinerja investasi kita cukup oke dibandingkan dengan perusahaan kompetitor lainnya. Next, juga sama penghargaannya dari Infobank, Infopesta, Unit Link Award 2018, ya kan? 2019, 2020. Kita juga ada Digital Brand Award tahun 2020, ya kan? Oke. Saya rasa sekian presentasi saya. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kepercayaannya. Tolong sampaikan hal-hal yang positif kepada nasabah kita, kepada agen-agen kita, bahwa perusahaan kita tetap akan terus bertumbuh, perusahaan kita juga tidak terdampak COVID terlalu besar, ya kan? Dan kita juga kelola dana dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita tetap sehat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ladies, mari. Baik, terima kasih Pak Suhendri. Ya, dengan data yang sudah disajikan tadi tentunya membuktikan nih Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kita pun sangat bisa bersaing dengan kompetitor, karena dibandingkan dengan kompetitor ya, ternyata produk kita dan NAB kita itu bisa dibilang baik ya, apalagi dalam masa-masa pandemi saat ini seperti itu. Dan juga CAR dari pengelolaan investasinya juga itu tidak mau sembrono seperti kata Pak Suhendri tadi, dan tentunya itu terbukti dengan penghargaan-penghargaan yang sudah kita dapatkan. Nah,